إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Al-Ikhwah, kita lanjutkan kembali pembahasan Kitab Tauhid karya Fadilatul Syekh Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Kita masih di jilid 1 di bab yang ketiga tentang Tauhid Uluhiyah. Kemarin pasal yang ke-7, syarat-syarat diterimanya ibadah. Maka di pasal ke-8 ini kita akan membahas tingkatan din. Jadi din seseorang itu bertingkat-tingkat sesuai dengan kualifikasinya. Ada yang masih bertahan di tingkat bawah, ada yang sudah naik ke tingkat 2, ada yang sudah naik ke tingkat 3, dan sampai di puncak. Sampai di manakah kita? Tentu kita sendiri dengan Allah yang lebih tahu. Din, ya, apa itu din? Kita di halaman 89. Din adalah sebuah ketaatan. Dalam bahasa Arab, dana lahu yadinu dinan. Maksudnya ata'ahu, mentaatinya. Din juga disebut dengan millah, dilihat dari segi ketaatan dan kepatuhan kepada syariat. Ali Imran surah yang ketiga ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Nah, sebelum kita lanjut, ayat ini sudah ada tangan jahil untuk mengutak-atiknya, terutama di kalangan liberal yang kita kenal dengan JIL, Jaringan Islam Liberal, yang sekarang berganti baju dengan Islam Nusantara. Menurut mereka, ayat ini terlalu radikal. Ayat ini telah meretakkan kerukunan antar umat beragama. Maka ayat ini harus direvisi. Begitu kurang ajarnya mereka. Berani mereka merevisi ayat Allah. Maka mereka menyiapkan ayat pengganti. Inna dina 'indallahil hanafiyah, kata mereka. Agama yang diridhai Allah adalah agama yang lurus. Tapi di situ baru koma, belum titik. Kelanjutannya, agama yang lurus itu bukan hanya Islam. Katolik, Protestan juga agama yang lurus. Hindu, Buddha juga agama yang lurus. Nah, dari situlah lahirnya sebuah faham wihdatul adyan. Penyatuan agama, pluralisasi agama. Semua agama benar. Maka jangan pernah mengklaim Islam paling benar. Itu menurut mereka. Yang lebih menyakitkan lagi, mereka mengatakan sampai hari ini kaum muslimin belum menemukan jalan yang lurus. Kaum muslimin belum menemukan jalan yang lurus dalam agama Islam. Buktinya, tidak kurang dari 17 kali sehari semalam mereka berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini menunjukkan mereka belum ketemu jalan yang lurus, masih minta terus, kata mereka. Nah, ini juga baru koma. Kelanjutannya, kalau tidak ditemukan jalan yang lurus dalam Islam, kenapa tidak dicari dalam Katolik dan Protestan? Kenapa tidak dicari dalam Hindu dan Buddha? Maka sekali lagi, jangan pernah mengklaim Islam paling benar. Semua agama itu benar. Nah, ini adalah faham wihdatul adyan,
faham pluralisasi agama yang sesat dan menyesatkan. Mereka tidak faham, mereka tidak mengerti bagaimana tafsirnya ihdinas siratal mustaqim itu. Secara makna benar, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tapi tafsirnya adalah tetapkanlah kami dalam jalan yang lurus, dalam agama Islam. Kami telah temukan Islam, kami telah temukan jalan yang lurus. Nah, tetapkanlah kami di sana. Seiring dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan Nabi juga mengajarkan kita doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Doa-doa ini adalah tafsir daripada ihdinas siratal mustaqim. Kita berlanjut. Sedangkan tingkatan din itu adalah satu, Islam. Ini tingkatan paling bawah, Islam. Secara lughah, Islam berarti masuk dalam kedamaian. Aslama amrahu ilallah, artinya menyerahkan perkaranya kepada Allah. Dikatakan aslama artinya masuk dalam agama Islam. Sedangkan menurut syariat, Islam berarti pasrah kepada Allah, bertauhid dan tunduk kepadanya, taat dan membebaskan diri dari syirik dan para pengikutnya. Nah, itu yang dikatakan Islam. Ya, kita ulang. Secara istilah syar'i, Islam itu berarti pasrah kepada Allah. Pasrah artinya tidak ngeyel, tidak membantah, nurut, manut. Nah, itu adalah Islam. Ya. Jadi kita ulang, Islam berarti pasrah kepada Allah, bertauhid mengesahkan Allah, dan tunduk kepada Allah, taat dan membebaskan diri dari syirik dan para pengikut kesyirikan tersebut. Itu yang dikatakan Islam. Lalu tingkatan yang kedua disebut dengan iman. Ya. Iman adalah secara bahasa percaya atau membenarkan. Ya, menurut bahasa secara lughawiyah, iman berarti membenarkan disertai percaya dan amanah. Sedangkan menurut syarak, iman berarti pernyataan dengan lisan, keyakinan dalam hati, dan perbuatan dengan anggota. Ya. Jadi secara syariat, istilah syar'i, iman itu adalah at-taqriru bil lisan, pernyataan dengan lisan, dengan lidah, wa tasdiqu bil qalbi, keyakinan dalam hati, dan wa amal bil arkan, dengan membenarkan atau mengamalkan dengan anggota badan. Itu yang dikatakan iman. Sedangkan ihsan, tingkatan yang ketiga, secara bahasa ihsan berarti berbuat kebaikan, yakni segala sesuatu yang menyenangkan dan terpuji. Itu adalah ihsan. Dan kata-kata ihsan ini mempunyai dua sisi. Pertama, memberikan kebaikan kepada orang lain. Dalam bahasa Arab dikatakan ahsana ila fulanin, ia telah berbuat baik kepada si fulan. Pengertian yang kedua, memperbaiki perbuatannya dengan menyempurnakan dan membaguskannya. Dikatakan ahsana amalah, jika ia telah menyempurnakan perbuatannya. Ya. Nah, ini pengertian daripada
ihsan. Ya, ada yang tingkatan pertama berbuat baik, yang kedua menyempurnakan kebaikan itu. Sekarang kita lihat rukun daripada ya secara lebih detail, ya, lebih komprehensif. Islam, iman itu mempunyai rukun atau disebut dengan arkan. Rukunnya ini tersimpul dalam hadis Umar ibnu Khattab radhiyallahu an. Ya, hadis Umar ibnu Khattab radhiyallahu an sahih, diriwayatkan oleh Muslim. Kata Umar, bainana, ya, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin idh tala alaina rajulun syadidun bayadi thiyabi syadidu sawadi sya'ri la yara alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffahi ala fakhidhayhi. Diceritakan oleh Umar ibnu Khattab radhiyallahu an, apa kata beliau? Pada suatu kali di antara kami, ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul seorang laki-laki syadidu bayadi thiyab, ya, kita ulang, syadidu bayadi thiyabi syadidu sawadi sya'ri, yang sangat putih bajunya dan yang sangat hitam rambutnya. Jadi ketika kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang sangat putih bajunya, yang sangat hitam rambutnya. Ini diceritakan oleh Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. La yura alaihi athrus safar. Tidak ada tanda-tanda orang berjalan jauh pada dirinya. Kalau orang safar itu apa tandanya? Bajunya kusut, rambutnya kumal, biasanya keringatan. Itu biasanya orang berjalan jauh, orang dari safar. Tapi tidak, orang ini sangat putih bajunya, sangat hitam rambut, sangat rapi sekali. Namun wala ya'rifuhu minna ahadun. Tidak seorang pun di antara kami yang kenal. Dikatakan orang jauh, penampilannya rapi sekali. Dikatakan orang dekat, tidak seorang pun di antara kami yang kenal orang ini, kata Umar bin Khattab. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia duduk duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Dia menyandarkan kedua lututnya di kedua lututnya Nabi. Nah, kita bayangkan, dia sandarkan kedua lututnya di kedua lutut Nabi, berhadap-hadapan seperti itu. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhayhi. Dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas dua paha Nabi. So akrab sekali orang ini, ya. Lalu tanpa muqaddimah, tanpa basa-basi, faqal, langsung dia berkata, ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Hai Muhammad, terangkan kepadaku tentang Islam. Dia tidak memanggil ya Rasulullah, tapi memanggil nama kecil beliau, ya Muhammad, ya. Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Hai Muhammad, beritakan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Islamu anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Islam itu adalah Anda mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, anta syahada an la ilaha illallah, Anda harus bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadai selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulullah. Wa tuqimas shalah, Anda harus menunaikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, Anda harus membayarkan zakat. Wa tasuma Ramadan, Anda harus mempuasakan bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, Anda harus menunaikan haji ke Baitullah kalau Anda sudah mampu berjalan ke sana. Selesai Nabi mengucapkan sabdanya, qal, orang asing itu berkata, sadaqata, engkau benar hai Muhammad. Ini nambah bingung para sahabat, orang ini nanya apa ngetes ini, ya. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh, maka kami heran terhadap orang ini, dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Cerita Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Selanjutnya qal fa akhbirni 'anil iman, dia melanjutkan, hai Muhammad, terangkan kepadaku tentang iman. Qal, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairih wa syarrih. Iman itu adalah Anda harus percaya kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya Allah, kepada kitab-kitabnya Allah, kepada rasul-rasulnya Allah, ya, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhirat, wa tu'mina bil qadri khairih wa syarrih, dan Anda juga harus percaya kepada qadar baik dan qadar buruk. Qal, orang asing tadi berkata lagi, sadaqta, engkau benar hai Muhammad. Ya, jadi sama dengan yang tadi, dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Sampai di sini, ya, maka disimpulkanlah bahwa rukun Islam itu ada 5. Pertama, mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ini pertama kali kita mengucapkannya ketika kita berada di alam roh. Di alam roh, belum lahir, kita sudah bersyahadat. Kita buka Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat 172. Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat 172. Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ya, coba diterjemah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Anda, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka. Saya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kami tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa sebelum kita lahir, masing-masing kita sudah bersyahadat. Ya. Ketika ditanya oleh Allah,
alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian? Sepakat kita menjawab ketika itu, bala, benar, engkau Rabb kami ya Allah. Syahidna, dan kami bersaksi. Nah, maka tidak ada lagi kewajiban bersyahadat sepanjang kita tidak murtad. Kalau murtad keluar dari Islam, ya syahadat lagi. Sepanjang kita tidak murtad, maka kita tidak wajib bersyahadat lagi. Maka sampaikan kepada agen-agen aliran sesat yang mengajak kita bersyahadat lagi, membawa kita ke amir mereka untuk bai'at, lalu bersyahadat kembali. Ya, ini ciri khas dari aliran sesat, mewajibkan syahadat lagi, mewajibkan bai'at. Nah, yang bai'at, yang bersyahadat itulah yang Islam sesungguhnya, yang tidak kafir semua. Yaitu diantara ajaran takfiri, ya, yang ada di lingkungan kita. Jadi katakan bahwa kita sudah bersyahadat sebelum lahir. Inilah sebabnya kenapa Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah maksudnya membawa tauhid. Ini yang pertama. Yang kedua, wa tuqimus shalah, mendirikan salat. Salat minimal 5 waktu sehari semalam. Ya, 5 waktu sehari semalam. Nah, kemudian tambahannya adalah salat-salat sunnah, salat-salat tatawwu. Wa tu'tiyaz zakah, dan membayarkan zakat. Kalau sampai harta kita senisab, zakat mal namanya. Jadi jika sampai harta senisab, sampai haul 1 tahun, maka wajib kita membayarkan zakat, ya, pada umumnya 2,5%. Apakah zakat pertanian, perdagangan, dan lainnya. Kemudian watasumu Ramadan, wajib mempuasakan bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan itulah puasa yang wajib. Selebihnya adalah puasa sunnah. Nah, lalu rukun yang kelima, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Anda menunaikan ibadah haji ke Baitullah jika Anda mampu ke sana. Mampu membayar ONH, kemudian ada biaya yang ditinggalkan untuk keluarga, itu baru orang itu dikatakan mampu. Pertama, ada biaya untuk ONH, kedua, ada biaya untuk keluarga yang ditinggalkan. Ini syarat bagi laki-laki. Syarat untuk perempuan, di samping ada biaya, kemudian ada mahram. Ya, berangkat sama mahram. Tidak boleh wanita berangkat haji sendiri. Didampingi mahramnya, suaminya, orang tuanya, anaknya, ya siapapun, satu di antara mahramnya. Itu namanya rukun Islam. Nah, rukun iman tadi disampaikan pertama adalah antuk minabillah, Anda harus beriman kepada Allah. Yang kedua, wa malaikah, beriman kepada malaikat-malaikatnya. Wa kutubih, beriman kepada kitab-kitabnya. Wa rusulih, beriman kepada rasul-rasulnya. Wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhirat. Wa tu'mina bil qadri khairih wa syarrih, dan Anda beriman kepada qadar baik dan qadar buruk. Nah, inilah pembahasan kita tentang akidah, 6 rukun iman ini. Nah, itulah rukun iman. Kita lanjutkan hadis ini. Qala, orang asing tadi berkata lagi, fa akhbirni anil ihsan. Beritakan kepadaku tentang ihsan. Ya, kata orang asing tadi. Beritakan kepadaku tentang
tentang ihsan. Nabi bersabda, ihsan adalah an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yara. Ihsan itu Anda beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Ka'annaka tarah, seakan-akan Anda melihat Allah. Bisa kita melihat Allah? Enggak bisa. Fa in lam takun tarah fa innahu yara. Kalau Anda tidak bisa melihat Allah, ketahuilah sesungguhnya Allah melihat Anda. Jadi merasakan bahwa kita dilihat oleh Allah, kita sedang diperhatikan oleh Allah. Nah, itu ihsan namanya. Biasanya orang yang sedang diperhatikan oleh majikannya, dia akan berusaha sebaik mungkin. Ya, ketika diperhatikan oleh atasannya, kepala kantor, kepala bagian, induk semangnya, bosnya, maka dia akan bekerja sebaik mungkin. Ya, walaupun di belakang bosnya itu dia akan kembali bekerja semerawut. Tapi ketika di depan bos, dia akan bekerja sebaik mungkin. Nah, kembali kepada ihsan, merasakan bahwa kita dilihat oleh Allah. Ya. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kalau kau tidak bisa melihat Allah, yakini dalam hati sesungguhnya Dia melihat Anda. Kita sedang dilihat oleh Allah. Maka berkatalah yang baik-baik saja. Berbuatlah yang baik-baik saja. Melangkahlah ke tempat yang baik-baik saja. Kenapa? Kita sedang diperhatikan oleh Allah. Kita sedang dilihat oleh Allah. Nah, kalau itu sudah terwujud pada diri kita, berarti kita sudah melaksanakan tuntutan al-ihsan. Nah, orang-orang yang sudah sukses ya dalam 3 tangga ini, sudah sukses dalam Islam, maka orangnya disebut sebagai muslim. Disebut sebagai orang muslim. Ketika dia sudah sukses dalam keimanannya kepada yang 6 tadi, tentu dengan segala konsekuensinya, maka disebut sebagai orang mukmin. Orang mukmin. Nah, lalu kalau sudah sukses di tingkat yang ketiga, merasakan dirinya diawasi oleh Allah, maka orang itulah yang disebut dengan orang muhsin. Ya, muhsin. Nah, jadi muslim itu semua kita muslim kan? Mayoritas kita beragama Islam, berarti kita muslim. Nah, muslim itu yang kemudian bertingkat-tingkat, bermacam-macam. Nah, ada muslimin itu yang sudah komitmen istiqomah dengan keislamannya. Muslim, mukminin, orang muslim yang sudah beriman. Muslim, muhsinin, orang muslim yang sudah ihsan. Nah, namun sebaliknya orang yang gagal juga bermacam-macam. Ada muslim musiman. Muslim musiman seperti apa? Ya tergantung musimnya. Ketika Idul Fitri, waduh, dia ke lapangan sholat Id. Selesai Idul Fitri enggak sholat lagi. Ya, sholatnya hanya 2 kali setahun, musim Idul Fitri dan musim Idul Adha. Nah, kadang ada setiap pekan, tiap hari Jumat doang, 5 waktu enggak ke masjid. Itu namanya muslim musiman. Kapan musimnya? Ah, ini yang bahaya Desember ini. Musim Syawal minal aidin wal faizin. Musim Desember Natal bersama. Musim Januari kongsi facai. Musim Februari Valentine Day. Musim April Mop. Ya, sempurnalah sudah agama gado-gado, keyakinan
campur sari. Ini namanya muslim juga, tapi muslim musiman yang gagal. Yang paling parah yang gagal juga muslim musingin. Muslim bikin pusing. Ya. Bukan mengikuti apa yang disampaikan Allah dan Rasul, tapi malah mengganggu stabilitas keamanan kenyamanan umat Islam. Ya. Ketika Ramadan, dia bukan hanya enggak puasa, tapi mengganggu orang yang puasa, makan seenaknya sepanjang jalan. Diperlihatkan kepada Allah, seakan dia bangga ketika dia tidak berpuasa. Ini muslim musingin, muslim bikin pusing. Nah, ketika kita tarawih di masjid, mereka bukan hanya tidak tarawih, tapi bikin gaduh. Kadang main gitar-gitar, kadang bakar petasan, berisik. Ya, ini namanya muslim juga, tapi muslim musingin, yang bikin pusing. Ya, yang sukses adalah muslim mukminin, muslim muhsinin. Nah, orang inilah yang diharapkan meningkat ke tingkat puncak. Ya, inilah orang yang takwa, ya, bertakwa. Orang yang bertakwa ini disebut dengan muttaqin. Kenapa ini kita katakan sampai di tingkat puncak? Allah yang mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Nah, berarti orang yang bertakwa telah melewati proses yang 3 sebelumnya. Dia sudah beragama Islam. Berarti dia sudah muslim. Ada harapan dia akan bertakwa. Kemudian dia sudah beriman. Maka dia berhak menyandang predikat mukmin. Lalu dia sudah ihsan. Dia juga menyandang predikat muhsin. Nah, orang inilah yang berhak menyandang predikat muttaqin. Berarti dia sudah bertakwa. Nah, jadi sumpah-sumpah jabatan yang kita lihat di televisi, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, padahal dia bukan muslim. Dia bukan mukmin, apalagi muhsin. Itu adalah takwa isapan jempol, bukan takwa yang sesungguhnya. Karena takwa yang sesungguhnya harus melalui proses yang 3 ini dulu. Ya, muslim, mukmin, dan muhsin. Kita lanjutkan hadis tadi. Hadis ini cukup panjang. Ya. Orang itu bertanya lagi, fa akhbirni 'anis sa'ah. Kabarkan kepadaku tentang kiamat. Ya, sudah nanya Islam, dijawab Nabi. Nanya iman, dijawab Nabi. Nanya ihsan, dijawab juga oleh Nabi. Ini pertanyaan yang keempat. Akhbirni anis sa'ah, beritakan kepadaku tentang kiamat. Nah, barulah di sini Nabi mengatakan, kata Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Bukanlah yang ditanya lebih tahu daripada yang menanya. Nah, ini jawaban yang indah dari Nabi. Nabi tidak mau mengatakan, nah, nggak tahu gua. Enggak. Kalau kita kan gitu. Ya, kalau nggak tahu ditanya, nggak tahu gua. Tapi Nabi tidak sesingkat itu jawabannya. Bukanlah yang ditanya lebih tahu daripada yang menanya. Ya. Artinya beliau mengatakan beliau tidak tahu sebenarnya, tapi begitulah keindahan tata bahasa beliau. Lalu orang tadi berkata lagi, fa akhbirni an amaratiha. Kalau tidak tahu tentang kiamat, kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Tanda-tanda kiamat itu apa? Nah, itu yang diminta oleh orang itu. Ya.
Qal, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyani thumma antalaqa falabithtu maliyya. Ya, jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki tanpa memakai baju, maksudnya miskin, serta penggembala kambing telah saling berlomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi. Jadi ada dua tanda kiamat yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, bila seorang budak telah melahirkan tuannya. Budak melahirkan tuannya. Apa maksudnya? Ada dua maksud. Ada maksud hakiki, ada maksud majazi. Maksud hakiki benar-benar seperti itu. Maksud majazi hanya bahasa sindiran. Kita terangkan maksud hakiki. Benar-benar seperti itu. Budak melahirkan tuannya. Dalam hukum Islam, seorang budak yang ditemukan setelah usai peperangan antara muslim dengan kafir, peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin, orang kafir maka kalah, ada yang mati, ada yang ketangkap jadi tawanan, ya. Ketika yang wanitanya tertangkap, itu otomatis jadi budak, budak hamba sahaya. Nah, siapa yang punya budak ini, maka dialah jadi pemiliknya. Nah, pemilik budak ini boleh mempekerjakan budak tanpa ada upah. Cukup ngasih makan doang. Tidak harus membayar upahnya. Dan kalau dia tidak suka, dia boleh menjualnya. Nah, itu budak itu. Dan kalau dia kepingin, dia boleh mengawininya. Dia boleh mengawininya. Ketika anak lahir daripada budak itu, maka anaknya merdeka. Anak tidak jadi budak. Karena anak mengikut bapaknya. Inilah dikatakan budak melahirkan tuannya. Wanita tadi budak yang lahir karena mereka jadi majikannya. Jadi majikannya di samping suaminya, anaknya sendiri. Nah, itulah status tentang budak. Ini bahasa yang hakiki, hakikatnya seperti itu. Makna yang kedua, makna majazi. Majazi itu sindiran. Yang dimaksud budak melahirkan tuannya, ketika orang tuanya melarat, orang tuanya miskin, lahir anaknya. Anaknya disekolahkan. Disekolahkan, tamat sekolah, bekerja, jadi orang kaya. Jadi jutawan, jadi milioner, dirantau orang. Orang tuanya masih di kampung. Nah, karena lama berpisah, muncul rindu dendam orang tuanya, ya. Maka orang tuanya datang dari kampung mengunjungi anaknya. Sampai orang tuanya dirantau, ya, bertemu dengan anak, bertemu dengan cucu, alangkah senangnya hati orang tua ini. Tapi biasanya kebiasaan orang tua itu nggak betahan, lama-lama nggak betah, mau pulang lagi, nggak betah lama-lama. Hidup di kota beda dengan hidup di desa. Apa kata si anak? Ngapain ibu pulang? Ngapain bapak pulang? Kan ada cucu. Daripada kita mencari babysitter, apa bahasa ini artinya nih? Secara tidak langsung dia menjadikan orang tuanya sebagai babysitter, sebagai pembantu, sebagai budaknya. Inilah dia ketika wanita melahirkan budaknya.
bukan benar-benar budaknya, ya, melahirkan tuannya. Ketika budak melahirkan tuannya, bukan berarti betul-betul budak, tapi bahasa sindiran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah banyak yang seperti ini, berarti kiamat sudah dekat. Kiamat sudah dekat. Tanda yang kedua disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki tanpa memakai baju, maksudnya orang miskin, orang papa, serta penggembala kambing, tapi telah saling berlomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi. Akhirnya dia kaya mendadak. Kaya, dia berlomba membangun gedung bertingkat. Rumahnya ditingkatkan, bukan hanya tingkat 2, 3, 4, 5. Sekarang bangunan itu sudah sampai tingkat 100 sekarang. Tapi bukan di Jakarta. Ya. Jadi yang tadinya orang miskin, sekarang dia sudah kaya dan saling berlomba membuat bangunan bertingkat. Itu sudah kita lihat di kota-kota besar. Betapa apartemen-apartemen dibangun. Ya. Konon ceritanya di Jeddah itu sampai tingkat 100. Sampai tingkat 100. Padahal dulu dia penggembala kambing. Dulu dia orang miskin. Nah, kalau itu sudah terwujud, berarti kiamat sudah dekat. Ya, bukan berarti tanda kiamat dua ini saja. Masih banyak yang lain. Cuman di hadis ini, dua ini yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Summa qal, ya Umar, atadri manis sa'il? Kemudian Nabi berkata, wahai Umar, apakah Anda tahu siapa tadi yang bertanya? Qultu, aku berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qal, lalu Nabi berkata, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Yang bertanya tadi adalah malaikat Jibril. Dia mengajarkan agamamu kepadamu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini terkenal hadis Jibril yang diterima dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang isinya adalah 4 hal, ya. 1, Islam. 2, tentang iman. 3, tentang ihsan. 4, tentang kiamat. Ya, ada 4 hal dalam hadis malaikat Jibril ini. Nah, melalui hadis ini pula lah diterangkan tentang tingkatan din ini. Ya, sampai di sini dulu pembahasan kita. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan kembali kepada keumuman dan kekhususan dari ketiga tingkatan tersebut. Sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Dari bawah mungkin ada pertanyaan? Tadi ada diskusi ya Ustaz. Yang Ustaz baca Ustaz ada diskusi kan? Bukan. Ini hadis, bukan hadis kursi. Bukan. Kalau hadis kursi adalah firman Allah. Ini bukan firman Allah. Ini adalah percakapan antara malaikat Jibril dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, artinya malaikat Jibril bisa menyerupai manusia. Bisa, ya. Nanti akan sampai pembahasan kita tentang malaikat, seperti apa malaikat, ya. Di antaranya. Jadi itu terjadi di zaman Nabi aja apa sampai sekarang? Bisa. Itu yang aku
melihat malaikat, bahkan yang malaikat Jibril itu. Ngaku-ngaku ini yang susah, ya, ngaku-ngaku ini yang susah gitu. Karena ada. Mungkin ada, tapi kita nggak tahu. Ya mungkin ada, tapi kita nggak tahu. Karena yang ngasih tahu siapa? Kalau dulu ada, dikasih tahu oleh Rasul. Seperti yang ditemui Umar bin Khattab radhiyallahu an, dikasih tahu oleh Rasul. Taruhlah sekarang jumpa dengan kita, yang ngasih tahu itu siapa? Bahwa beliau malaikat atau manusia biasa? Siapa yang ngasih tahu? Bukannya Rasul sudah wafat dan wahyu terputus kan? Jadi Jibril, malaikat Jibril nggak nyampaikan wahyu lagi. Ya bisa saja malaikat itu datang, tapi bukan menyampaikan wahyu. Bukan menyampaikan wahyu, tapi dalam rangka menolong kaum muslimin. Dalam rangka menyelamatkan kaum muslimin. Jadi Allah sudah mengatakan dalam Al-Anfal ayat 64, hasbikallah ya wal mu'minina taba'uk, ya, cukuplah Allah ya ayuhan nabi, wahai nabi, cukuplah Allah menjadi pelindungmu dan menjadi pelindung orang mukmin yang mengikutimu. Jadi sepanjang kita masih ittiba'un nabi, kita akan dilindungi oleh Allah dengan apa? Dengan tentara malaikat, ya, dengan penjagaan malaikat. Jadi mungkin saja, mungkin, yang namanya mungkin bukan pasti iya, bukan pasti tidak gitu. Tapi bukan dalam rangka menyampaikan wahyu, tapi dalam rangka penjagaan, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan sampai pembahasan kita ma'iyah, kebersamaan Allah dengan kita. Maksudnya kebersamaan penjagaan Allah melalui malaikat itu tadi. Demikian Pak. Tentang menyerupa manusia, dulu juga sudah ada ketika menemui Maryam, ibunda Isa alaihi salam, juga berupa seorang laki-laki yang tampan. Silakan yang lain. Iya Ustaz, ini tentang suatu pemahaman ya. Tentang saya mendengar, bukankah orang-orang soleh itu atau nabi itu masih hidup, begitu pemahamannya Ustaz. Ya. Terus makanya orang-orang yang suka bertawasul ke kuburan orang soleh itu mereka masih hidup ya. Seperti itu Ustaz pemahamannya. Ya. Memang ada beberapa ayat dikatakan dalam Al-Quran, bal ahya'un, gitu ya, bahkan mereka masih hidup, ya. Antara lain di dalam Al-Baqarah, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun, ya. Jangan kau mengatakan terhadap orang-orang yang mati pada jalan Allah, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah, jangan kau katakan orang yang terbunuh pada jalan Allah itu mati. Bal ahya'un, bahkan mereka hidup, walakin la tash'urun, tetapi kamu tidak menyadari. Nah, ini tidak terbantahkan, ayat mengatakan seperti itu. Namun untuk memahami Al-Quran tidak cukup dengan terjemahan. Memahami Al-Quran harus dengan tafsir. Apa tafsirnya bal ahya'un itu? Tetapi mereka hidup itu. Tafsirnya adalah hidup mereka bukan di alam nyata. Hidup mereka di alam barzakh. Hidup mereka tidak sama dengan hidupnya kita. Ya. Hidupnya mereka tersendiri dengan cara tersendiri. Maka tidak bisa kita bertawassul melalui orang yang seperti itu. Kita cuma bisa bertawassul kepada orang yang hidup di alam dunia. Karena ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Hanya dunia inilah tempat beramal, tempat berdoa, tempat berbuah. Sedangkan alam barzakh masuk alam akhirat.
Mereka hanya sedang menunggu balasan. Mereka tidak bisa beramal lagi, tidak bisa berbuat lagi. Nah, maka ini adalah tawassul yang salah. Kepada tawassul, kalau tawassul kepada orang yang sudah meninggal, ya, kita sudah sampaikan bab tawassul, ya. Umar bin Khattab bertawassul kepada Nabi hanya ketika Nabi masih hidup. Ketika Nabi sudah meninggal, Umar bertawassul melalui Abbas bin Abdul Muthalib, tidak bersimpuh di kuburan Nabi. Nah, tentu kalau dikatakan, ya, orang yang terbunuh pada jalan Allah itu hidup, nah, mungkin lebih percaya kita lagi Rasulullah masih hidup kalau begitu. Nah, kenapa Umar tidak bertawassul melalui kuburan Nabi? Nabi tidak lagi ditinggalkan oleh Umar. Apa yang dilakukan Umar? Umar bertawassul dengan Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini pemahaman yang keliru. Ya, betul ayat mengatakan bal ahyaun, bahkan mereka hidup, tapi memahami hidup itu tidak seperti hidupnya kita. Demikian, wallahu a'lam. Ya, saya pernah mendengar alasan mereka itu seperti itu, makanya mereka tidak mau dikatakan tawassul itu syirik gitu kan. Nah, seperti itu Ustaz. Saya pernah dengar langsung dan bercerita sama orang itu Ustaz. Mereka berarti merasa lebih pintar dari Umar. Merasa, iya, saya juga telah menyatakan seperti ketika Umar saudara paman itu kan, mereka terdiam saat itu gitu aja Ustaz. Saya juga nggak punya ilmu untuk mengajukannya, cuman apa yang saya sampaikan seperti yang pernah saya pelajari gitu kan. Iya, iya. Sesuai dari itu Ustaz. Jadi ikutan kita itu Rasulullah dan para sahabatnya. Inilah dikatakan sunnah Rasul dan sunnah sahabat khulafaur rasyidin. Apa yang dilakukan Rasul, apa yang dilakukan sahabat, itu kita ikuti. Tentang tawassul sudah dicontohkan oleh Umar. Umar bertawassul kepada Allah melalui doa Nabi ketika Nabi masih hidup. Ketika Nabi sudah meninggal, Umar meninggalkan kuburan Nabi. Beliau bertawassul menemui Abbas bin Abdul Muthalib. Itu nggak dekat loh, dari Madinah ke Makkah itu 500 km. Naik onta lagi. Ya. Karena Toyota, Corona, Honda belum ada, pabriknya belum ada. Naik onta siang dan malam. Khalifah Umar sekelas presiden. Itu menunjukkan tidak boleh bertawassul kepada orang yang sudah meninggal. Ya, sekalipun Nabi. Itu juga menunjukkan tidak ada kuburan yang keramat. Ya, kalau begitu kuburan Nabi paling keramat dong. Tapi ternyata tidak. Kuburan tidak ada yang keramat, termasuk kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada kuburan dikeramatkan, tapi bukan keramat. Terus, ya. Juga dibolehkannya bertawassul pada amalan soleh. Ya, dibolehkan bertawassul pertama dengan nama dan sifat Allah. Ya, dengan nama dan sifat Allah. Dengan amalan soleh. Dengan amal sendiri, itu yang kedua. Dengan amal sendiri. Nah, baru yang ketiga dengan doa orang soleh yang masih hidup. Itu. Allahu a'lam. Ini juga dikiaskan, kan orang soleh itu punya amal yang banyak. Jadi dikiaskannya dengan amal soleh orang soleh itu sendiri kan. Jadi maksudnya kadang-kadang mereka nggak dengan amal soleh sendiri, tapi dengan amal soleh orang yang soleh. Jadi ya mungkin boleh, tapi kan kayak cari gampang. Ini yang ngarang-ngarang sendiri. Sudah dikatakan dengan amal soleh sendiri. Lalu kok bisa berubah menjadi amal soleh orang lain gitu? Nah, ini namanya ngarang-ngarang sendiri. Gitu. Terus ya, mengenai yang tidak Islam pernah dengar sebelum ini kita mesti makrifatullah.
Nah, itu secara kita mengenal Allah itu sendiri kayak gimana? Ya, ma'rifatullah itu ya disebutkan awaluddin, awal agama. Jadi sebelum ketiga tingkatan itu, ya, sebelum ketiga tingkatan, terlebih dahulu kita mengenal Allah. Ya, walaupun tidak secara komprehensif. Mustahil orang itu masuk Islam kalau mereka tidak mengenal Allah. Mereka sudah mengenal Allah, sudah mengerti, sudah mengetahui tentang kebenaran Islam, baru dia masuk Islam. Nah, setelah itu baru dia perdalam tentang ma'rifatullahnya, mengenal Allahnya melalui pelajaran tauhid. Berbeda ma'rifatullahnya ahlus sunnah dengan ma'rifatullahnya kaum sufi. Ma'rifatullahnya ahlus sunnah dengan belajar tauhid, dengan belajar tauhid. Tapi ma'rifatullahnya kaum sufi adalah dengan tariqat. Tariqat yang kadang-kadang menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya. Akhirnya mereka bukan mengenal Allah, tapi mengaku mengenal Allah. Kalau mereka mengenal Allah, tidak mungkin mereka melakukan amalan-amalan yang menyimpang dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita orang soleh itu kan sudah meninggal, terus beberapa puluh tahun kemudian kan ada yang bilang kan mendatangi muridnya dan memberi wasiat, ya datang dengan wujud yang aslinya itu. Benar apa enggak? Ini adalah bualan kaum sufi. Bualan kaum sufi. Yang benar, orang kalau sudah meninggal, dia pindah dari alam dunia ke alam barzakh. Namanya juga meninggal. Meninggalkan apa? Meninggalkan alam dunia. Alam dunia ditinggalkan, lalu dia berpindah ke alam barzakh. Dan tidak bisa balik ke dunia. Tidak bisa balik ke dunia. Ya, seperti yang dilakukan sebagian kaum muslimin, dia membacakan sejarah Nabi sampai kepada Nabi lahir, mereka menganggap Nabi itu datang, disambut dengan tala'al badru alaina, qiyam, berdiri, dibagi-bagi minyak wangi, dentuman petasan. Mereka meyakini Rasulullah datang. Ini keyakinan Buddha, reinkarnasi, orang mati hidup kembali lagi ke dunia. Pernah nonton film dari Tiongkok, film Sikara Sakti? Nah, kan ada muming dulu tuh, siluman kerbau, siluman kera, siluman babi, ya, udah mati, muncul lagi dengan wujud yang lain. Itu keyakinan reinkarnasi Buddha. Sadar atau tidak, diadopsi oleh kaum muslimin. Jadi menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang sudah meninggal, ya meninggalkan dunia, masuk ke alam barzakh, tidak kembali ke alam dunia, tidak akan kembali. Itu yang benar. Jadi tidak mungkin guru kita menyerupai, dia datang ke kita, memberikan wasiat kepada kita. Ada juga tuh merasa mimpi dengan Nabi, terima wasiat dari Nabi, macam-macam. Itu tidak benar. Memang ada riwayat syaitan tidak bisa merupakan wajah Nabi. Jadi kalau ketemu dengan Nabi, itulah wajah Nabi sebenarnya. Namun Nabi yang kita temui di dalam mimpi tidak memberikan ajaran baru. Karena sebelum beliau wafat telah turun ayat, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Islam sudah sempurna, maka tidak ada lagi fatwa-fatwa yang baru setelah meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang selamat, kita mencukupkan apa yang disampaikan Nabi ketika beliau masih hidup. Jangan mau ditambah-tambah dengan fatwa-fatwa Nabi dalam mimpi yang diterima oleh syekh ini, syekh itu. Itu adalah bualan kaum sufi. Waswasus syayatin, waswasnya syaitan, talbisul iblis. Ini yang banyak menyesatkan kaum muslimin. Wallahu a'lam. Pas, ya.
Kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.